Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Andriani MPK, yang kami banggakan saudara-saudari teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan mempraktikkan materi mengenai jenis zat dalam makanan dan uji coba mengenai karbohidrat, lemak, dan juga vitamin C. Di sini saya sendiri Rizky Astuti dan teman saya Fadila Natasya. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi kami dimulai dari saya. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis-jenis bahan makanan itu ada banyak, dan jenis-jenis bahan makanan itu terkelompok di dalam beberapa, yaitu bahan makanan pokok, bahan makanan lauk pauk, sayur-sayuran, dan juga buah. Nah, jika dihubungkan dengan kandungan gizi masing-masingnya, pangan pokok itu umumnya bersumber dari karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri itu berfungsi sebagai tenaga kita. Selanjutnya ada lauk pauk, di sini sebagai sumber dari proteinnya, protein hewani dan juga nabati, di mana keduanya itu sama-sama berfungsi penting ya bagi tubuh kita untuk membangun otot, memperbaiki jaringan tubuh, dan juga membangun enzim dan hormon. Kemudian ada sayuran dan buah-buahan, itu sebagai sumber vitamin dan mineral dalam tubuh kita. Kemudian karbohidrat dari bahan makanan atau makanan pokok itu sebagai sumber tenaga itu memberikan energi kepada tubuh kita untuk bisa bergerak, bekerja, berpikir, dan menjalankan semua aktivitas kehidupan. Nah, contoh dari karbohidrat sendiri itu seperti nasi, roti, jagung, dan fungsinya untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, pembentukan enzim, dan juga hormon. Contoh dari protein sendiri itu ada daging, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, tahu, dan juga tempe. Kemudian ada sayur-sayuran, itu sebagai sumber zat pengatur. Pengatur dalam tubuh kita itu fungsinya penting, sebagai mengatur metabolisme, mengendalikan kerja enzim dan hormon, mengatur suhu tubuh, mengatur keseimbangan cairan, dan menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh. Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita ini membutuhkan namanya zat-zat kandungan gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan juga air. Kalau karbohidrat, protein, dan lemak tadi sudah saya sampaikan contohnya. Kemudian untuk vitamin sendiri itu ada banyak. Ada vitamin A, B kompleks, C, D, E, dan K. Itu fungsinya untuk menjaga tubuh kita, menjaga kekebalan tubuh, terus untuk menumbuhkan tubuh kita, dan juga menjaga kesehatan kulit kita. Itu biasanya disebut dari buah-buahan, sayur-sayuran, susu, hati, dan juga telur. Kemudian ada mineral. Mineral itu ada banyak macam-macamnya. Salah satu contohnya itu ada kalsium. Kalsium itu berfungsi untuk pembentukan tulang dan juga gigi. Biasanya itu bersumber dari susu, tahu, ikan, ikan sarden dengan tulangnya, brokoli, sama kacang almond. Kemudian ada zat besi. Nah, zat besi itu biasanya berasal dari daging merah, hati, bayam, kacang-kacangan, sereal yang diperkaya oleh zat besi. Nah, itu berfungsi untuk memproduksi energi seluler kita dan fungsinya untuk imun kita. Kemudian ada natrium dan kalsium, itu untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Terakhir, tubuh kita juga membutuhkan adanya air. Air itu juga merupakan komponen utama dalam tubuh manusia. Fungsinya air untuk mengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi, mengeluarkan zat sisa, pelumas, dan sendi. Nah, sumbernya berasal dari air putih, buah-buahan, sayuran, dan juga susu. Kemudian di sini untuk pengelompokan bahan makanan sendiri, dia termasuk ke dalam kandungan gizinya apa saja. Ini sudah saya kelompokkan. Di sini ada susu, hati, keju, dan bayam. Kemudian ada wortel, jeruk, brokoli, dan pisang. Kemudian ada nasi, jagung, dan kentang. Kemudian ada daging sapi, telur, kacang almond. Dilanjut dengan minyak zaitun, alpukat, ikan, dan mentega. Dan terakhir ada mentimun, semangka, air putih, dan juga tomat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dalam bahan makanan ini terdapat kandungan gizi-gizinya. Nah, di sini ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, saya minta untuk teman-teman sekalian bantu saya untuk mengelompokkan di mana saja bahan makanan ini terdapat kandungan gizinya. Kalau untuk susu, hati, keju, dan bayam,
kira-kira dari teman-teman sekalian, dia termasuk ke dalam mana? Protein. Protein. Kenapa protein? Ada susu. Bayang. Di sini saya kelompokkan ini menjadi ke dalam mineral. Kenapa? Karena susu sendiri itu ada kandungan gizinya kalsium. Jadi pembentukan tubuh, tulang dan juga gigi. Kemudian hati ini sebagai zat besinya. Kemudian keju itu sebagai natrium dalam tubuh kita, dan bayam sebagai natrium dan kalium. Jadi dia berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pengangkutan oksigen dan keseimbangan cairan. Oleh sebab itu saya masukkan ini ke dalam mineral. Karena dalam beberapa bahan makanan ini memang banyak dia termasuk ke dalam karbohidrat, lemak dan sebagainya macamnya. Jadi ini kita masukkan ke dalam mineral. Selanjutnya di sini ada wortel, jeruk, brokoli dan pisang. Kira-kira dia termasuk ke dalam Vitamin. Baik. Benar ya, ini ke dalam vitamin. Karena wortel itu dia termasuk ke dalam vitamin A dan berfungsi untuk mata kita, kesehatan mata kita. Kemudian untuk jeruk sendiri, vitamin C. Oke. Vitamin C itu berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau misal teman-teman lagi kurang sehat, boleh konsumsi jeruk. Kemudian untuk brokoli sendiri, dia masuknya ke dalam B kompleks atau dia masuknya ke dalam B5. B5 ini bisa kita sebut dengan asam pantotenat. Nah, dia berfungsi untuk membantu produksi hormon, kemudian dan membantu metabolisme lemak dan karbohidrat. Dan terakhir, ini ada pisang. Dia termasuk ke dalam B6, B9, vitamin C. Jadi ini kita masukkan ke dalam vitamin. Selanjutnya, ini sudah sehari-hari kita konsumsi. Untuk nasi, jagung dan kentang dia termasuk ke dalam karbohidrat. Ya, benar ya, karbohidrat. Dan ini fungsinya untuk memberikan energi dalam tubuh kita biar kita bisa kuat untuk bergerak kemana aja. Menghadapi Ya. Jadi ini masuk ke dalam karbohidrat. Oke, selanjutnya di sini ada daging sapi, telur dan juga kacang almond. Oh ya. Yuk, hati-hati. Protein. Nah, dia masuknya ke dalam protein. Dan ini fungsinya untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh kita, pembentukan enzim dan juga hormon. Kemudian di sini ada minyak zaitun, alpukat, ikan dan juga mentega. Dia termasuk ke dalam Lemak. ya. Dia termasuknya ke dalam lemak. Di sini ikan, kenapa dia masuk ke dalam lemak? Di sini ada yang pernah konsumsi minyak ikan. Nah, jadi ikan di sini dia mempunyai kandungan minyaknya atau lemaknya. Kalau alpukat. Makanya dia termasuk ke dalam lemak salah satunya. Dan itu berfungsi sebagai sumber energi juga dalam tubuh kita, energi cadangannya. Jadi selain karbohidrat, kita juga membutuhkan lemak untuk kita bisa kuat bekerja seharian. Di sini ada mentimun, semangka, air putih dan juga tomat. Terakhir di sini ada air. Dia termasuk ke dalam yang memiliki kandungan gizinya air karena di dalam bahan-bahan makanan ini mengandung banyak sekali kandungan airnya. Jika teman-teman ingin mengetahuinya, bisa saya sebutkan. Kalau di mentimun itu kandungan airnya ada 95 sampai 96 air. Nah, dia sangat kaya dengan air dan juga menyegarkan. Kemudian di sini ada semangka. Kalau semangka itu ada 91 sampai 92% kandungan airnya. Kemudian air putih jelas sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan tomat sendiri dia termasuknya ke dalam sayurannya. Dia terdapat 93 sampai 94 kandungan air. Agar tubuh kita memiliki kandungan gizi yang lengkap, dalam kehidupan kita sehari-hari kita membutuhkan namanya makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan semuanya terdapat karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan juga air. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadila terkait praktik uji makanan karbohidrat, lemak dan juga vitamin C. Ada Fadila, silakan. Baiklah, saya akan membacakan uji makanan, uji karbohidrat, lemak dan vitamin C. Untuk memiliki tubuh sehat dan tumbuh secara normal, setiap orang memerlukan zat makanan seperti karbohidrat, lemak, dan vitamin C. Kandungan zat dalam makanan dapat diidentifikasikan dalam suatu pengujian sederhana, namun jumlah kandungan setiap zat makanan dalam bahan makanan hanya dapat diidentifikasikan dengan cara yang kompleks. Karbohidrat atau amilum merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk mengetahui amilum di dalam bahan makanan dapat diuji dengan memberikan larutan iodium dalam KI. Amilum yang ditetesi larutan iodium memperlihatkan perubahan warna menjadi warna biru tua. Bahan makanan yang mengandung amilum jika ditetesi larutan iodium dalam KI akan berubah warnanya menjadi biru ungu atau biru. Untuk membantu agar warna itu dapat diidentifikasikan secara jelas, maka usahakan memilih bahan makanan yang berwarna putih, seperti nasi.
Selain itu, demi keamanan dalam penggunaan larutan iodium, maka yang perlu diperhatikan dalam larutan iodium beracun dan dapat membuat iritasi kulit. Lemak merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbo, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Untuk mengetahui ciri-ciri sumber makanan yang mengandung lemak, dapat dilakukan sebagai berikut. Misalnya yang saya bawa ini, mentega. Jika bahan tersebut dipegang atau diraba, akan terasa licin, dan bila ditempelkan pada kertas koran, maka kertas akan terlihat meninggalkan bekas minyak pada kertas tersebut. Apabila bekas air pada kertas akan hilang setelah beberapa saat karena air menguap sehingga kertas akan kering kembali. Akan tetapi, bekas mentega tidak akan hilang dan tetap menempel di kertas tersebut karena mentega tidak menguap. Oke, selanjutnya untuk uji coba dari karbohidrat, lemak, dan juga vitamin C. Di sini kami menyediakan nasi, kemudian ada air, ada mentega, ada betadin, vitamin C, dan juga pisang. Kemudian tidak lupa juga di sini ada kertas, di mana sudah dikelompokkan. Di sini ada nasi, mentega, dan juga pisang. Untuk penjelasannya terkait betadin ini, dia memiliki kandungan iodium yang berfungsi untuk mengetahui ya kalau misal dia bereaksi dengan kandungan yang terdapat karbohidratnya atau amilum lah kita bisa sebutnya, dia berubah warna. Seperti kita ketahui bahwasanya ini kalau betadin itu berwarna merah kecoklatan. Jadi kalau misal pertama kita bakal uji coba mengenai karbohidrat. Nah di sini kita ambil sedikit pisang, mentega, dan juga nasi. Kita siapkan nasi, mentega, dan pisang. Lalu kita teteskan di nasi. Lalu kita lumatkan pakai sendok. Nah, bisa kita lihat ada nasi, mentega, dan pisang. Nasi dia berubah menjadi warna biru, ungu ya, menjadi warna ungu. Mentega berwarna merah kecoklatan. Kalau pisang merah kecoklatan juga. Yang mengandung karbohidrat adalah nasi. Selanjutnya kita akan dicoba mengenai kondisinya yang mengandung lemak. Bahan makanannya tetap sama dengan ketiga bahan makanan ini. Yang pertama nasi, pisang, dan juga mentega. Ini kita letakkan ke dalam kertas, ke atas kertas. Kemudian setelah itu nanti kita akan lumatkan selumat-lumatnya. Untuk mengetahui mana yang memiliki kandungan gizinya lemak, dia akan transparan. Kita lumatkan dulu nasi, pisang kita lumatkan. Terus kita lumatkan juga mentega. Oke, nih. Yang transparan mentega. Berarti mengandung lemak. Dan terakhir kita akan mencoba mengenai vitamin C. Bahan yang kita sediakan ada cup berisi air, terus ada vitamin C, ada betadin. Di cup ini yang berisi air akan kita teteskan betadin. Nah, yang sudah ditetesin berwarna merah, terus kita masukin vitamin C. Lalu kita aduk-aduk. Di sini betadin itu kan mengandung iodium, sedangkan yang kita ingin cobanya adalah vitamin C-nya. Nah, ini iodiumnya dia bereaksi terhadap vitamin C, makanya dia bisa berubah warna menjadi jernih. Jadi ini sudah terbukti semuanya terkait uji coba kami pada hari ini. Mungkin sudah cukup untuk presentasi dari kami. Oke, terakhir ini kesimpulan dari jenis dalam makanan. Tubuh kita membutuhkan 4 sehat 5 sempurna kalau kita bisa katakan, yaitu terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan juga air atau susu. Selanjutnya terkait uji coba makanan, silakan. Kesimpulannya berubah warna. Amilum yang ditetesi larutan iodium perubahan warna menjadi biru tua. Jadi bahan makanan yang mengandung amilum jika ditetesi larutan iodium dalam KI akan berubah warnanya menjadi biru ungu atau biru. Begitu juga dengan vitamin C. Oke, cukup presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.